Setiap kali timnas Indonesia bertanding di negara ini, baik pada akhirnya meraih kemenangan, hanya bermain imbang atau bahkan juga kalah, lagu Tanah Airku tetap berkumandang di stadion dan dinyanyikan oleh puluhan ribu supporter di tribun sebagai bentuk dukungan terhadap pemain yang sudah berjuang di lapangan hijau. Entah sudah berapa laga yang dijalani oleh timnas Indonesia, mulai dari kategori usia hingga tim senior, lagu Tanah Airku selalu berkumandang pada akhir pertandingan. Lagu yang diciptakan oleh Ibu Sut itu seakan menjadi penggugah rasa haru sekaligus mengingat betapa berharganya Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, para pemain timnas Indonesia tidak bisa menahan rasa haru dan merinding ketika lagu Tanah Airku berkumandang di stadion, termasuk dalam 3 pertandingan kandang tim Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, masing-masing melawan Australia, Jepang, dan Arab Saudi. Jika ada yang menggambarkan lagu Tanah Airku lekat dengan kerinduan terhadap Indonesia, tentunya sangat wajar, karena Ibu Sut yang menciptakan lagu ini memang mendedikasikan lagu ini untuk Indonesia. Namun, jika kita melihat lirik lagu dari Tanah Airku dari awal hingga akhir, tidak ada satupun kata Indonesia di dalamnya. Menurut Karmanita, seorang cucu dari Ibu Sut, mengungkapkan bahwa lagu ini memang bisa dinyanyikan oleh siapapun, termasuk warga negara asing, untuk mengenang kampung halamannya. Kepada media, Karmanita mengatakan seperti ini. Hebatnya di lagu ini kalau disimak, tidak ada kata Indonesia di dalamnya. Jadi, dia boleh dipakai oleh semua bangsa. Tanah air itu bisa buat siapapun. Ujar Karmanita dalam podcast di YouTube Radio El Sinta. Ya guys, mengingat hal ini, salah satu netizen Malaysia ada yang berkomentar, jika timnas Malaysia bisa jadi juga akan menyanyikan lagu Tanah Airku setelah pertandingan selesai, sama persis seperti apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan pintu naturalisasi untuk Emil Audero belum sepenuhnya tertutup. Dalam wawancara bersama dengan media Italia, Corriere dello Sport, Erick Thohir menyebutkan jika siap membahas hal ini lebih lanjut dengan kiper milik FC Como tersebut. Ya guys, nama Emil Audero sebenarnya sudah lama masuk dalam radar PSSI sebagai kandidat naturalisasi. Ayahnya, Edi Mulyadi, merupakan warga negara Indonesia asli asal Nusa Tenggara Barat, membuat Emil memiliki garis keturunan Indonesia yang sah. Namun, rencana naturalisasi Emil pernah terganjal oleh sikap sang ayah yang menolak mentah-mentah usulan tersebut. Alasan utamanya adalah Emil memiliki ambisi yang sangat besar untuk bisa bermain di Piala Dunia yang saat itu dianggap mustahil tercapai bersama dengan timnas Indonesia. Akan tetapi, kondisi kini mulai berubah, terutama dengan peluang Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026. Posisi timnas Indonesia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia cukup menjanjikan dengan bertengger di peringkat ketiga mengantongi 6 poin dari 6 laga. Situasi ini membuat peluang Emil bermain di Piala Dunia semakin realistis jika membela timnas Indonesia. Apalagi, persaingan di timnas Italia yang dipenuhi kiper-kiper kelas dunia membuat peluang Emil dipanggil Gli Azzurri sangat kecil. Erick Thohir pun memberikan sinyal positif untuk kembali membuka pembahasan mengenai naturalisasi Emil. Menurut Erick, diskusi formal memang belum dilakukan, meskipun ia sudah beberapa kali bertemu dengan Emil di Milan. Kepada media, Erick mengatakan seperti ini. Sebenarnya, kami belum membahas hal ini meskipun kami telah bertemu lebih dari 1 kali di Milan. Saya juga mengenal keluarganya. Jika dia percaya pada program kami, tentu saja kami bisa membahasnya lebih lanjut. Ungkap Erick seperti yang dikutip dari Corriere dello Sport. Ya guys, pernyataan ini menjadi sinyal terbuka timnas Indonesia tetap siap menyambut kiper jebolan Akademi Juventus tersebut. Masuknya Emil Audero tentu akan menjadi tambahan kekuatan besar bagi timnas Indonesia. Dengan kualitas dan pengalaman bermain di Serie A, Emil berpotensi menjadi bagian dari kiper yang mampu memperkuat lini pertahanan Garuda. Emil kini bermain untuk FC Como setelah sebelumnya membela tim-tim besar seperti Juventus, Inter Milan, dan Sampdoria. Pengalamannya di kompetisi tingkat tinggi membuat Emil bisa menjadi pesaing ketat bagi kiper timnas Indonesia saat ini. Meskipun Indonesia sudah memiliki kiper naturalisasi Martin Paes, kehadiran Emil akan menciptakan persaingan sehat di bawah Mister Gawang. Hal ini tentunya berdampak positif pada peningkatan kualitas penjaga gawang dalam skuad Garuda.
Bagi Emil, membela timnas Indonesia bisa menjadi keputusan besar untuk mewujudkan impiannya tampil di Piala Dunia. Peluang ini menjadi lebih realistis dibanding terus menanti panggilan dari timnas Italia yang penuh dengan talenta muda berbakat. Namun yang kini menjadi pertanyaan adalah, jika Emil hanya baru mau dinaturalisasi setelah Indonesia benar-benar sudah masuk ke Piala Dunia 2026 tanpa mau berjuang di babak kualifikasi, bagaimana nih komentar kalian? Apakah kalian setuju apa enggak?